Jadi abang bayangin pertama kali umroh udah terpisah dari grup dengan sekian ribu orang bang. Jadi gini bang, ada asumsi publik lah yang menceritakan bahwasannya tour leader nih nebeng umroh aja sama jamaah. Assalamualaikum permisa, kembali lagi di podcast Mabit Media. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari luar kota Medan, dia jauh-jauh datang kemari. Lubuk Pakam sih sebenarnya. Abu Abizar, tour leader dari Mabit Tour. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat Bu Rizky. ya. Alhamdulillah, alamin. Mungkin dari beberapa pemirsa atau jamaah di sini kayaknya udah familiar lah sama Mbak Bizar yang udah pernah beberapa kali bawa jamaah dari Mabitur juga ya. Jadi Bu, kita hari ini mau tanya-tanya Bu tentang topik tentang tour leader lah atau berbagi pengalaman tentang antum sebagai tour leader nih apa aja sih? Yang mau Rizky tanyain sih ini Bu. Awalnya Bu Abizar pertama kali jadi tour leader lah atau pertama kali kenal Mabit kayak mana ceritanya Bu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Terima kasih Bang Rizky kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk sharing ya di Mabit Media. Ah, Memang saat pertama kali bergabung di Mabitur itu kalau Ana tidak salah sekitar tahun 2022. 2022 waktu itu Ana sebenarnya ingin berangkat sebagai jamaah. Oh, awalnya dari jamaah. Awalnya sebagai jamaah. Ana diminta oleh orang tua untuk membawa uwa Ana, 2 orang, untuk berangkat umroh. Nah, kemudian waktu itu Ana coba, sebenarnya kan kita untuk menentukan travel mana yang ingin memberangkatkan kita ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, Mbak Rizky ya. Yep. Kita benar-benar harus tahu mana travel yang amanah. Itu dulu Oke. kalau sama Ana. Nah, jadi waktu itu Ana coba tanya-tanya dengan teman-teman. Kebetulan Ana sudah pernah berangkat pertama kali tahun 2016. Oh, oke. 2016 Ana berangkat pertama kali, cuman habis itu Ana tidak berangkat lagi, belum Allah mudahkan keberangkatannya. Kemudian di saat 2022 orang tua Ana, Abu Ana meminta Ana untuk membawa uwa Ana, 2 orang, kakak dari Abu dan kakak dari Umu Ana. Di situ Ana coba menghubungi travel yang 2016 itu. Berharap Ana bisa berangkat lagi dengan travel tersebut karena pengalaman di 2016 sudah pernah berangkat. Artinya sudah ada pengalaman sebelumnya. Nah, ini salah satu apa namanya? Cara Ana, metode Ana waktu itu untuk berangkat. Nah, qadarullah waktu Ana hubungi beliau, abang itu, travel yang Ana berangkat itu sudah tidak ada lagi rupanya, sudah tutup. Wah. Nah, jadi Ana tanya dengan beliau, Ana berangkatnya sama travel mana bang? Yang amanah, yang antum tahu ownernya, pemiliknya, travelnya amanah. Informasi dari teman antum Dari nih. teman yang berangkat di 2016 itu, kebetulan beliau timnya di travel itu. Nah, kebetulan beliau waktu itu mengirim nomor handphone dari pemilik Mabitur. Oh, iya. Nah, Ana simpan, kemudian kami bertemu. Ana lupa tanggalnya, tapi Ana ingat itu Ba'da Isya di Medan. Siap sholat Isya, Ana bertemu. Kebetulan waktu itu owner bersama tim, ada 2 orang waktu itu. Ana ngobrol, Ana sampaikan rencana mau orang Abu Ana meminta Ana untuk membawa uwa Ana berangkat. Kemudian Ana ceritakan juga pengalaman di 2016, Ana sudah pernah berangkat, membawa waktu itu keluarga Ana ada 10 Bang Rizky. Oh, banyak ya, Bang. Banyak waktu itu. Jadi Abu Ana, Umu Ana, adik Ana, abang sepupu, rame kami. Nah, setelah Ana mendengar cerita itu, kemudian owner menyetujui, artinya perihal niat Ana untuk memberangkatkan umroh tadi, mendampingi tadi, owner memberikan informasi perihal paket-paket. Tapi memang waktu itu kebetulan juga owner sedang
melakukan, mungkin boleh Anda bilang rekrutmen ya. Oh, oke. Iya, jadi waktu itu owner sedang butuh tim karena ingin membesarkan Mabit. Sehingga penawaran bergabung di Mabit itu disampaikan ke Ana. Cuma waktu itu Ana sampaikan bahwasanya Ana tidak bisa fokus karena Ana terikat dengan kegiatan lain. Ana sampaikan seperti itu. Kemudian kata owner, nanti kita diskusi kembali, pertemuan kembali sembari melakukan pendaftaran. Alhamdulillah, Ana putuskan untuk bertemu, kemudian Ana diskusi dengan keluarga. Ana bertanya juga ke owner, ya, artinya kalau misalnya Ana bergabung dengan tim, apa kewajiban-kewajiban yang harus Ana lakukan. Nah, Oke, sebentar Bu, tapi itu udah berangkat umroh sebagai jamaah atau masih belum berangkat nih? Atau gimana tuh? waktu 2022 itu Ana mau memberangkatkan. Ana mau, Memberangkatkan. iya, cuman kalau kata Abu Ana, antum yang bawa dua orang uwa ini, artinya ya sebagai, kalau bahasanya di keluarga itu Ana tuh leader keluarga lah. Jadi Ana sebagai jamaah juga, tapi membawa, mendampingi dua orang uwa ini begitu. Karena mungkin dengan pengalaman di 2016, Ana bareng-bareng dengan 10 keluarga, ya mungkin Abu Ana melihat kalau ada anak lakinya di sini kan lebih nyaman bawa ini karena udah berumur kebetulan. Ada yang Gitu sih. dipercaya lah ya. Iya, Bang Rizky. Dan Ana pun mencari travel yang amanah, dengan artian jangan sampai, karena waktu itu lagi banyak case ya terindikasi, mohon maaf, COVID ya 2022 itu. iya, artinya banyak travel yang waktu itu Ana dapat kabar tidak amanah, Bang Rizky. Oh, Sehingga Ana juga tidak berani untuk memilih travel dengan paket yang termurah. Nggak berani waktu itu. Memang Ana nggak berani untuk mengambil satu keputusan. Makanya Ana hubungi teman yang di 2016 tadi, Bang Rizky, untuk minta rekomendasinya yang mana. Ya, disitulah awal mula Ana bertemu dengan owner Mabitur. Dan alhamdulillah sampai sekarang, ya Ana masih di sini. Begitu, Bang Rizky. ini kembali lagi ke 2022 ya. Kan antum tadi case-nya udah ketemu travel yang antum berangkat 10 orang nih. Otomatis sudah percaya penuh kan? Betul. Cuman tiba-tiba travel nih tutup. Iya. Terus kayak antum sampaikan tadi, cara nentuin travel tuh sebenarnya kita agak ini ya, agak consider pikir ulang lah 2 kali kan. Betul. Takutnya ada pembatalan segala macam. Betul. Terus cara antum itu mencarinya kayak mana? Nah, jadi waktu itu Ana mencari dari teman-teman yang Ana anggap amanah. Oke. Jadi itu kalau menurut Ana pribadi, artinya begini, kalau teman itu sudah Ana anggap dia itu amanah, dapat dipercaya, selama ini muamalahnya sama kita itu baik, jujur, insya Allah itu bisa Ana pegang kata-katanya. Karena menurut Ana pribadi tidak mungkin yang bersangkutan itu memberikan sesuatu yang tidak baik ke kita, karena selama ini hubungan kita baik. Nah itu, cuman memang waktu itu qadarullah travelnya beliau memang sudah tutup. Nah seperti itu, jadi beliau juga tidak bisa memberangkatkan. Makanya natanya, mana yang antum rekomendasikan untuk kami berangkat, makanya disebutnya Mabitur. Oke. Begitu. Siap. Berarti dari ini ya, dari orang Dari rekomendasi, iya, itu salah satu sih, Bang Riki. Jadi tidak bisa kita hanya tergiur, mohon maaf, dengan harga yang super murah, super promo, karena banyak ilmu yang harus dipelajari untuk menentukan, yang tadi Anda bilang, untuk menentukan mana sih travel yang amanah di antara yang amanah, begitu ya. Ana tidak membahas dengan owner satu grup WhatsApp, itulah yang membuat Ana sedikit menjadi lebih yakin. Nah, wah, beliau rupanya satu grup WhatsApp di Ana, bareng-bareng sama Ana, ada grup grup kajian ya, grup kajian. Jadi bareng Ana tabayun ke beliau, iya, Ana juga di grup kajian tersebut, Bu, dibilang gitu. Makanya Ana jadi lebih yakin. Ya, itu juga yang buat Ana yakin untuk diajak bergabung begitu. Berarti antum jalurnya tadi dari kenalan terus owner kan Ana berencana untuk jadi jamaah, kemudian owner ada penawaran bagaimana kalau antum bergabung dengan kami sebagai tim.
ya sembari kita sama-sama besarkan begitu. Tapi Bu, Begitu Bang. pengen tanya sih, itu kan Bobizar baru umroh di tahun 2016 ya? Itu pertama Bang. Benar. 16. Iya. Terus ada pede atau yakin, kayaknya saya bisa nih jadi tour leader tuh, apakah dari pengalaman kah atau gimana Bu? Sebenarnya Bang, jujur saja Bang Rizky, di 2016 itu kan Ana ada keluarga itu 10 orang Bang. Nah, waktu itu qadarullah juga, mungkin banyak teman-teman lain merasakan hal yang sama. Dan kalau nggak salah waktu itu owner juga sempat merasakan hal yang Ana rasain di 2016 Bang. Cuma kalau nggak salah waktu itu owner di 2017. Itu kami berangkat itu dengan maskapai yang transit di Colombo Bang, Sri Lanka. Nah, jadi di situ maskapainya Ana lupa. Jadi kita transit di Colombo untuk tukar maskapai ke maskapai Saudi. Nah, Ana ingat maskapainya dari Colombo ke Jeddah itu Saudi, tapi dari Medan ke Colombo tuh Ana lupa. Kayaknya maskapainya udah tutup Bang kayaknya. Dan itu Ana yakin kalau beberapa teman-teman yang sudah pernah umroh di 2016, 2017 atau di bawah tahun itu kemungkinan merasakan hal yang sama juga gitu. Cuma qadarullah waktu itu kita transitnya bukan hitungan jam Bang. Hari mah. Hitungan hari Bang. Qadarullah maskapai kita rusak Bang. Nah, maskapai kita rusak, kita kemudian diberikan fasilitas hotel oleh maskapai atau oleh travel, tapi qadarullah jauh Bang dari kota. Tapi Diantar, naik bis, diantar. Cuman kendala kita waktu itu karena tidak ada persiapan, sehingga apa yang ada di badan, itulah yang kita pakai Bang. Selama 3 hari. Selama 3 hari Bang. Jadi, apa yang ada uang di dompet, itulah yang kita gunain. Dan qadarullah, waktu itu, tidak semua jamaah menyimpan uang dolar. Jadi rata-rata menyimpan rupiah atau rial. Nah, qadarullah waktu itu karena kita jauh dari kota, mata uang kita tidak berlaku Bang, sehingga ya kita hanya bisa menikmati rezekinya itu makan itu memang murni dari hotel Bang. Begitu kita mau keluar misalnya itu nggak bisa Bang, kecuali pakai dolar atau kartu kredit Bang. Tapi sebelumnya antum udah tahu nggak bahwa di itinerary-nya bakal ada transit sebegitu lama? Ada transit Bang, tapi transit hanya pergantian pesawat Bang. Pesawat ya. Nah, rupanya saat sampai rupanya delay Bang 3 hari. Oh, delay Bang. Wah, Iya, itu karena kerusakan pesawat. Nah, di situ mohon maaf, makanya tadi Abang bilang apakah memang sudah yakin menjadi tour leader, karena waktu case di 2016 itu Ana dan adik Ana itu Abu Maryam secara tidak langsung kami membantu, mungkin bukan dibilang membantu Bang, memang kami yang menjadi penyambung lidah antara pihak hotel dengan jamaah, pihak maskapai sama kami, yang notabene kan kalau di sana nggak bisa bahasa Indonesia Bang, jadi harus bahasa Inggris. Nah itu, jadi karena waktu itu qadarullah juga tour leader dari travel yang tersebut, itu qadarullah mungkin bahasa Inggrisnya sedikit kurang mumpuni mungkin ya Bang, sehingga kewalahan untuk berdialog dengan pihak hotel gitu. Sedangkan mereka untuk bahasa Arab sendiri juga tidak paham kan Bang, karena negeri Sri Lanka kan Bang. Begitu Bang. Itu sih, jadi pengalaman itu kebetulan Ana ceritakan juga dengan owner di malam itu. Nah, jadi mungkin owner, mungkin qadarullah Allah sudah berkehendak saat itu Mabit sedang ingin kita sedang membangun tim. Jadi mungkin owner waktu itu tertarik dengan pengalaman Ana. Wallahualam mungkin itu yang menyebabkan owner memberikan penawaran ke Ana untuk bergabung. Tapi memang tidak ada di situ bahasanya sebagai tour leader Bang. Tanda kutip tour leadernya ya? Iya, jadi mau nggak antum bergabung dengan Ana di tim? Oke. Ana sedang mau membesarkan travel ini, dan sepertinya pengalaman antum bisa di-sharing ke teman-teman di travel untuk sama-sama kita besarkan. Cuma Ana bilang Ana jauh Bu, di Lubuk Pakam, Ana bilang gitu kan, Ana bukan di Kota Medan, sehingga butuh effort, Ana bilang, dan Ana ada kegiatan, Ana bilang gitu kan. Insya Allah itu bisa kita diskusikan, itu bisa kita pelajari kembali ilmu-ilmu yang sudah berlalu di 2016. Begitu sih Bang Rizky. Jadi Bu, tadi kan dari sampai antum menerima bahwasannya jadi anggota tim lah ya. Nah, itu kan ada pelatihan lagi nggak dari Mabitur? Soalnya kan ini udah menyangkut perusahaan, harus ada teknis-teknis SOP lah. Sharing knowledge ya memang. Ya alhamdulillah memang semenjak Ana putuskan untuk Ana bergabung itu Bang Rizky, alhamdulillah dari manajemen, dari pimpinan rutin mengundang Bang.
rutin mengundang, baik itu memang untuk kegiatan internal Oke. ataupun kegiatan yang melibatkan jamaah seperti manasik begitu Bang. Dan alhamdulillah juga Allah mudahkan Ana untuk bisa terus hadir karena memang kegiatan dibuatnya di hari Sabtu dan Ahad Bang. Baik itu di asrama haji atau di hotel. Jadi emang Ana upayakan Insya Allah di setiap keberangkatan Anda bisa hadir. Karena menurut Anda pribadi, ilmu yang kita dapat saat manasik atau saat pelatihan-pelatihan internal itu pasti sangat bermanfaat Bang untuk kita nanti saat kita terjun di lapangan. Nah, artinya di situ kan nanti ada simulasi, kemudian ada tanya jawab dengan jamaah. Sehingga kalau misalnya kadang-kadang kita nggak terfikir Bang, kejadian-kejadian itu bakal terjadi. Nah, begitu muncul pertanyaan, baru kita bisa sedikit membayangkan, oh, rupanya bisa kejadiannya seperti ini ya. Nah, begitu. Jadi begitu Ustadz yang memberikan materi kan sudah pernah melakukan pendampingan ya Bang ya, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari pengalaman yang Sudah terjadi. Iya, yang sudah terjadi, walaupun itu mungkin belum terjadi di kita, tapi paling tidak, oh begitu terjadi case ini, begini solusinya, oh begini solusinya. Nah, tinggal realita di lapangannya, iya seperti apa, baru kita nanti kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pasti ada Bang dibuat, karena kalau tidak ada dibuat, tidak mungkin seorang tool leader itu berani untuk, iya Bang, berani untuk mengambil kesempatan membimbing, membawa, mendampingi, memimpin keberangkatan umroh tersebut Bang Rizky. Kalau tanpa ilmu pastinya ya, kalau pengalaman kan itu kalau sudah pernah berangkat baru ada pengalaman kan gitu kan Bang. Kalau Ana sudah pernah berangkat tapi kan 2016, sudah lama sih Bang. Ada ilmu-ilmu lagi lah yang mungkin harus pelajari dari Pasti Bang, pasti. Itu baik dari sisi tuntunan ibadah, dalam artian tuntunan ibadah secara mungkin secara garis luar ya Bang, karena kalau secara detail kan pasti itu ranahnya Ustadz nanti untuk seperti apa gitu. Terus kemudian untuk teknis di lapangan itu pasti ada ilmunya Bang, sehingga kalau tidak dipelajari, tidak di-sharing oleh tim, oleh manajemen, kesalahan manajemen berarti. Khawatir tour leader tidak bisa maksimal dalam hal melayani Bang. Dalam hal melayani, karena ini kan kita sebagai pelayan ya Bang. Iya. Kita sebagai pelayan membawa tamu Allah yang berangkat ke tanah suci Bang. Ini kan bukan jalan-jalan nih Bang. Ini kan safar yang tujuannya ibadah Bang. Begitu juga. Pasti ada ilmu-ilmunya Bang. Oke Bu, jadi ini kan tour leader kan identik dengan pelayanan jamaah. Sebenarnya tugas pokok dia tuh apa aja Bang? Tugas pokok tour leader itu yang sudah pasti namanya tour leader ya Bang. Tour leader berarti pimpinan sebuah tour atau keberangkatan. Udah pasti dia tugasnya itu adalah memimpin keberangkatan mulai dari bandara keberangkatan sampai di bandara tujuan, kemudian melayani segala kebutuhan jamaah selama jamaah berada di tanah suci Bang sampai kepulangan. Nah, ini kebutuhan ini kalau boleh analogikan semua kebutuhan Bang. Semua dari hal paling dasar itu misalnya urusan rute ke masjid yang tercepat seperti apa, karena ini kan ibadah ya pakai safar ibadah ya Bang. Nah, kemudian kebutuhan misalnya makannya jamaah, kemudian istirahatnya, kemudian sampai ke posisinya persiapan untuk kegiatan-kegiatan misalnya city tour. Kemudian kalau jamaah sakit Bang seperti apa, kemudian kalau jamaah ya kalau bahasa anak sampai jamaah mau ditemenin beli oleh-oleh pun itu tugas tour leader Bang. Berarti banyak juga Bu ya? Banyak Bang. Banyak ya? Jadi nggak serta-merta hanya kayak mengantar sampai sana udah selesai, enggak Bang. Jadi kalau Ana pernah sharing sama beberapa tour leader juga di Mabit, bukan ada istilah tapi kenyataan di lapangan itu tour leader itu orang yang terakhir tidur malam dan orang yang pertama bangun Bang. Jadi begitu jamaah sudah tertidur semuanya, sudah istirahat, baru tour leader tidur Bang. Kenapa? Karena di situ masih berpotensi ada kebutuhan-kebutuhan jamaah Bang. Sehingga memang seorang tour leader itu harus standby Bang memang.
Jadi handphone harus standby. Ya kalau bahasa itu handphonenya itu bukan lagi 24 jam standby Bang, memang 30 jam kita bilang Bang. Dan memang harus itu dulu yang harus apa? Terrespon di awal Bang. Artinya kalau saya pribadi, kalau Anda pribadi Bang Rizky, uh, apa namanya ya? Jadi grupnya keberangkatan itu kita pin paling atas Bang. Oke. Jadi jangan sampai apa namanya? Terlewat lah. Iya, Ada terlewat, terlewat, terbaca apa kita iya nggak terlewat dibalas. bener Bang. Nah, jadi itu walaupun tidak ada chatnya masuk, tapi posisi chatnya itu tetap paling atas. Oke. Nah, baru di bawahnya tuh grup keluarga, baru istri, baru anak-anak begitu Bang. Sampai seperti itu Bang. Iya. Nah, jadi kalau dibilang ya alhamdulillah, kalau dibilang tugasnya berat, eh, semuanya berat Bang. Tapi karena Allah mudahkan, ya alhamdulillah setiap prosesnya ada Dimudahkan, solusi. ya, Iya solusi. Bang, begitu. Tapi Bu, itu kan kalau misalkan jemaah itu ribet juga ya, kan ada 30 orang-orangnya kan ada beda-beda ya, ada orang Beda-beda tua, karakter, beda betul, karakter, beda-beda segala umur, macamnya. benar Bang Rizky. Itu kalau antum koordinasinya kayak mana? Atau sama aja atau ada beda perlakuan? Alhamdulillah Bang, di pengalaman Ana, ini yang pertama biasanya sih Ana menerapkan itu kan, kita kan diberikan manifest ya Bang, manifest daftar jamaah oleh tim admin. Nah itu Ana melihat dulu nih Bang, posisinya yang kategori umurnya ini masuk kategori yang mana dulu nih. Iya. Nah kalau misalnya kategorinya umurnya di bawah Ana, berarti umur-umur mungkin range 20 sampai 30 atau di bawahnya gitu ya Bang ya, yang masih anak-anak remaja. Kemudian di range yang seumuran dengan Ana, misalnya 30 sampai 40, kemudian di atas Ana. Nah, itu biasanya pasti ada perlakuan yang berbeda saat di lapangan. Sebenarnya bukan perlakuan, Bang, tapi lebih ke Prioritas ya? pendekatannya, Bang. Pendekatannya. Iya, kalau dibilang perlakuan yang berbeda, insya Allah sejauh ini tidak ada perbedaan perlakuan antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Mau itu jamaah yang anak kenal saat di lokasi, ataupun memang jamaah yang mendaftar di kantor, atau jamaah yang memang keluarganya dari tim inti mabit, nah atau mungkin istri anak sendiri yang berangkat sebagai jamaah Bang. Jadi tidak ada perbedaan pada prinsipnya. Nah, cuman pendekatan saat di lapangan ini sedikit berbeda Bang. Cuman memang anak biasa menyampaikan ke jamaah, anak ingatkan bahwasanya ini keberangkatan ibadah dan secara bersama-sama Anda bilang. Jadi harapannya di saat kita berangkat satu grup 35 orang, malah kita pernah berangkat Bang di Umroh Akbar itu 2 tahun lalu ya, kalau Anda tidak salah, itu 230-an jamaah Bang. Dengan jumlah ustadz waktu itu ada 5 kalau Anda tidak salah. Itu leadernya mungkin 8 atau 10 Bang, Masya Allah itu memang, karena memang jumlahnya sangat banyak. Jadi kita sampaikan dulu, pastinya di keberangkatan ini pastinya ada dengan jamaah yang latar belakang berbeda-beda, tapi kita satukan visi misi dulu. Visi misinya apa? Ibadah. Nah, visi misinya ibadah, artinya begitu terjadi hal-hal yang di luar yang kita rencanakan saat kita berangkat, segera kembalikan ke Allah. Artinya apa? Mau bagaimanapun kita setting perencanaan yang dilakukan manusia, kalau Allah tidak berkehendak, itu pasti akan berbeda jalannya. Nah, tapi kalau kita semuanya kembalikan ke Allah, posisinya, kalaupun terjadi perbedaan, terjadi tidak kesesuaian antara yang kita rencanakan dengan kejadian di lapangan, itu insya Allah ada hikmahnya. Nah, begitu. Misalnya contoh, terjadi delay pesawat, misalnya. Ya, itu mungkin di luar kendali kita. Betul, atau mungkin ada yang mungkin jamaah yang tiba-tiba membutuhkan kebutuhan khusus Bang. Misalnya contoh, saat kita mau melaksanakan ibadah umroh, ada tiba-tiba jamaah yang batal wudhunya Bang, qadarullah. Oke. Nah, misalnya kita hendak masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam pelataran, kan kalau kita tawaf itu kan wajib wudhu Bang. Iya. Itu wajib wudhu. Nah, kita biasanya itu sebelum memulai tawaf, sesaat setelah kita turun dari eskalator, saat sudah kita melihat Ka'bah, itu kita pastikan dulu ke jamaah wudhunya masih aman. Bahkan itu sudah kita pastikan malah sebelum masuk masjid Bang. Malah dari pelataran luar masjid dulu kita sampaikan, ada yang batal wudhu Bapak Ibu, kalau ada yang batal wudhu silakan wudhu dulu, kami tunggu. Nah, kadang case yang di lapangan ada yang memang nggak sabar Bang.
pengen duluan. Tapi dengan posisi wudhu tadi. Enggak, maksudnya dia masih wudhu, dia menjaga wudhunya, tapi dia nggak sabar bang, Nggak pengen sabar. duluan, Oh, pengen, paham, waduh cepet dong, kita mau nggak mau nungguin yang lain. nggak mau menunggu, nah gitu. Nah hal kayak gitu tuh kita tetap ingatkan bang, bu, bersabar ya, insya Allah sabar ini besar pahalanya. Insya Allah kan ini niatnya kita ibadah, kita berikan uzur kepada jamaah yang mungkin waktu itu berhadas, jadi harus sambil wudhu lagi. Nah begitu-begitu sih bang. Jadi memang kalau anak pribadi, memang sebelum berangkat itu kan kita ada manasik ya bang. Iya. Nah biasanya di manasik itu anak coba bangun hubungan bang. Anak coba sapa semua jamaah. Ibu, bapak, salam kenal. Ana Abu Abizar, insya Allah Ana yang diamanahkan oleh pimpinan untuk mendampingi, melayani kebutuhan bapak ibu. Kalau ada apa-apa, nomor handphone Ana ada di grup. Silakan Kontak atau komen di grup langsung. Kalau misalnya bapak ibu menghubungi Ana belum respon. Malah Ana sarankan itu kepada jamaah terus terang, kalau ada kebutuhan share-nya di grup aja. biar yang semua lain tahu nih ya. Biar semuanya tahu, dan karena yang tadi Ana bilang bang, grup itu udah ada notis di paling atas bang gitu. Jadi posisinya begitu di tag @Abu Abizar kan, wah ini ada yang butuh bantuan nih gitu. Daripada dijapriin. Karena kalau dijapriin nanti karena karena udah mata anak tuh udah memprioritaskan ke grup itu, jadi yang japri itu kadang-kadang agak slow respon bang. Nah begitu ya, pengalaman yang yang sebelum-sebelumnya kadang keluarga anak ngechat pagi, malam baru anak balas. Iya begitu bang. Nah jadi untuk khusus jamaah anak bilang langsung, jadi kita bangun komunikasi dulu, kemudian pas manasik kita bareng-bareng juga, kemudian pas saya jawab, pas mau pulang juga kita tanyain lagi. Artinya anak coba bangun sih bang komunikasi. Pas di bandara Kuala Namu juga sama, anak sapa kembali, anak tanyain gimana bu, sudah aman semuanya. Yang kita bahas kemarin udah ibu siapkan. Kadang kan banyak pertanyaan, apa aja abu yang perlu dibawa, kaos kaki perlu banyak enggak, baju dalam perlu banyak enggak, gamis perlu banyak enggak, hal gitu-gitu kan kalau belum pernah ada pengalaman kan bang, ditanyain bang sama jamaah. Kadang-kadang mereka segan nanya saat tanya jawab dengan ustadz, tapi japriin ke ana pas kita sedang bangun komunikasi gini, ditanyain, abu perlu bawa banyak baju, dengar-dengar baju nggak usah banyak ya bu ya, tapi yang banyak pakaian dalam ya bu ya, karena baju tidak kotor misalnya gitu bang Rizky. Nah jadi anak follow up lagi tuh kadang-kadang pas ini, bapak obatnya sudah aman di sini, karena nanti kalau ditaruh di bagasi nggak bisa kita ambil obatnya, kain ihramnya sudah aman di tas karena yang masuk kabin. Nah gitu-gitu tuh bang. Jadi harapan ana semoga pendekatan itu bisa membuat jamaah itu menjadi lebih nyaman, lebih dekat dengan kita, tidak merasa ada ada kesenjangan gitu. Nggak segan dia untuk nanya bang, karena kita sudah memulai untuk menyapa duluan bang Rizky. Oke, berarti Rizky mau tanya sih, berarti pelayanan tour leader ini sebegitu kompleksnya ya, udah sampai ke hal-hal urusan yang Pribadi bang. perlengkapan, Iya, Bang. pribadi atau butuh bantuan segala macam. Nah, Rizky ada pengalaman gini bang, kalau misalkan kita pingin pilih travel umroh ya, misalkan kalau misalkan kita nih berangkat sama orang tua kan bareng-bareng, ada yang ini ya, ada yang ngawasin orang tua kita, Betul. kita sendiri. Betul bang. Nah misalkan kalau misalnya kita nitipin orang tua kita, dia mau berangkat sendiri nih, Betul. mau main uzur lah, Iya. Kepada itu tim. gimana ya? Kalau dari tour leader apakah Ada spesial. ada spesialnya ataukah beda sama pelayanan jamaah yang berkeluarga gitu? Nah, jadi bang sebenarnya untuk kasus-kasus yang tadi bang Rizky alami, jujur bang, selama ana bergabung di Mabit dari tahun 2022, ana pertama kali bertugas di 2023, bang Rizky, alhamdulillah ana banyak mengalami hal tersebut bang. Jadi banyak teman-teman itu yang tadi kayak ana sampaikan di awal bang. Jadi mereka itu mempercayakan atau memilih travel itu karena rekomendasi atau karena ada yang dia kenal di dalam travel itu bang, yang mungkin dianggap dapat dipercaya. Nah sehingga karena ana di Mabit, banyak teman-teman ana yang kayak bang Rizky bilang tadi, seperti menitipkan orang tuanya. Abu Abizar, ana qadarullah belum bisa berangkat, tapi Ana mau berangkat. Abu boleh dibantu bisa nggak berangkat bareng Abu, yang Abu sebagai tour leadernya. Nah kalau memang ada titipan atau pesan atau amanah seperti itu bang Rizky, pada prinsipnya bang,
tanpa dititip pun oleh si anak itu udah memang menjadi tugas to leader bang. Udah tanggung jawabnya. Udah tanggung jawab bang, apalagi kalau ada spesial request, permintaan khusus karena kondisi tertentu. Misalnya contoh, Berkursi Abu ini roda. ini Abu pakai kursi roda, Abu ini bapak Ana, Abu Ana kebetulan pelupa. Jadi dia memang harus didampingi ke masjid, didampingi pulang. Kalau enggak nanti beliau lupa. Kalau kambuh beliau bisa tidak ingat jalan pulang. Nah begitu begitu Pak Rizky. Jadi yang tidak dititip aja, insya Allah kita kita perhatikan bang. Apalagi ada spesial request bang. Artinya seperti itu. Jadi tanpa dititip pun, insya Allah itu sudah menjadi tugas to leader di Mabitur bang. Karena memang di Mabitur kita ada SOP bang. Kita ada SOP yang harus diikuti bang panduannya. Jangan sampai salah jalur atau terlupa seperti itu bang. Memang ada SOP-nya bang. Oke. Begitu. Karena sebagai anak yang menitipkan orang tua tuh ada perasaan khawatirnya juga kan. Benar bang. Dan mungkin dari sudut pandang tour leader ini, kayaknya ada tugas tambahan atau segala macamnya. Tapi biasanya bang tour leader itu bisa handle berapa jamaah biasanya bang? Kalau di Mabit 25 sampai 40 bang. Tergantung dari 40 bang. Tergantung dari paket keberangkatan masing-masing. Jadi ada memang paket-paketnya itu memang paket-paket favorit bang. Nah itu biasanya jumlahnya juga lebih banyak bang biasanya. Nah jadi tergantung dari grupnya biasanya seperti itu bang. Cuman kalau Anda pribadi bang, Anda biasanya itu minimal yang Anda pernah berangkat 30 bang. 30 ya? 30 sampai terakhir yang terbaru Anda 48 jamaah bang. Kayaknya itu 48 jam. Kesulitan pasti ada bang. Kita tidak bisa menafikan keadaan di lapangan. Tapi alhamdulillah Ustadz kita bilang kita kembalikan niatnya apa bang. Kalau memang niatnya kita ingin membantu dari awal, itu insya Allah sampai akhir pun nanti kalaupun memang ada kendala di lapangan itu Allah berikan bantuannya bang. Karena itu Anda rasain saat beberapa pengalaman keberangkatan selama ini bang. Jadi ada beberapa case-case yang menurut logikanya itu tidak mungkin atau sulit sekali gitu bang. Tapi Allah mudahkan bang gitu. Allah mudahkan, kita berdoa di sana, ya Allah ada kesulitan ini, Anda butuh bantuan. Berikan bantuanmu di sini. Karena dalam rangka kita melayani para tamu Allah. Begitu. Kita bukan kemari itu mau jalan-jalan atau mau tamasya atau berangkat istilahnya bang, nebeng, gitu bang. Iya. Berangkat nebeng, nebeng di sini kan. Jadi gini bang, ada asumsi publik lah yang menceritakan bahwasannya tour leader nih nebeng umroh aja sama jamaah. Itu sebenarnya kalau menurut dari sudut pandang abang gimana ya? Kalau kan berarti secara langsung Anda minta balik ya, Anda numpang gratis ya bang. Tanpa melakukan apa-apa. Tanpa melakukan apapun ya kan, hanya mengutarakan saja kan gitu. Sebenarnya kalau kalimat itu Ana kurang setuju bang, terus terang. Kenapa kurang setuju? Karena seperti yang tadi Ana jelaskan di awal bang, kita tour leader itu bertugas, kalau bahasa di lapangan itu bang, mengamankan seluruh kondisi bang di lapangan. Mengamankan semua kondisi di lapangan bang, perihal kebutuhan jamaah. Apapun situasi di lapangan kita wajib mengamankan bang. Kita wajib mengamankan. Kita adalah orang terdepan jika terjadi trouble di lapangan bang. Karena memang itu tugas kita bang. Jadi kalau misalnya dibilang nebeng, ya kurang anak kurang setuju bang. Karena intinya pelayanan udah dari sebelum keberangkatan pun sudah mulai kita jalani ya sampai kepulangan bang. Jadi sampai kita berpisah di Kuala Namu bang. Saat berpisah di Kuala Namu lah, disitulah selesai tugas Anda bang. Berpisah bang, jadi sampai pun misalnya koper belum sampai semua, zam-zam belum turun, oleh-oleh belum sampai ke jamaah, itu tugas Anda belum selesai bang. Anda masih keliling-keliling, masih mantau segala macam, masih nanyain kondisi jamaah ibu sehat gimana, sampai mungkin salam-salaman, di situ mungkin kalau ada kesalahan kita saling maaf-maafan. Begitu mereka pulang dijemput keluarga, disitu tugas Anda selesai. Selesai. Iya bang. Jadi ya terus terang jujur Anda
kurang berkenan sih Bang Saya begitu. saya pun agak ini juga ya setelah antum jelaskan tadi, karena memang dari pikiran orang awam ya berangkat aja, padahal kan ada tugas pokok, Ada tugas Bang, ada betul. tanggung jawab lagi ya. Iya Bang. Malah dari sebelum berangkat Bang. Bukan pas kita Oke. di Kuala Namu mau berangkat, Betul, bukan betul. Bang gitu. Sampai memastikan ya terus terang Bang, seperti yang saya sampaikan tadi kan Bang. Jadi jamaah setelah semua jamaah tidur baru tuh leader tidur. Sebelum Iya. jamaah bangun baru tuh leader wajib bangun Bang, seperti Benar. itu. Malah kalau dari bandara kita pastikan kalau emang kita berangkatnya ke Mekah dulu, umroh dulu, anak pastikan kain ihramnya sudah terikat, anak ingatkan lagi. Semua. Iya semua Bang, memang itu ya memang sudah Tugas pokoknya. tugas pokoknya itu leader Bang, sesuai dengan SOP Bang, begitu Bang. Waduh. Jadi Bu, kalau misalkan Abu ceritakan ini memang banyak ya perlengkapan atau kesulitan. Ada nggak pengalaman Abu Abizar nih selama ngelit jamaah yang memorable gitu? Bisa cerita sedih kah atau cerita yang terharu atau lagi fase-fase kesulitan ada nggak Bu? Jadi memang Bang Rizky terus terang selama Ana bergabung di Mabit ya, Alhamdulillah Allah mudahkan Ana mendampingi beberapa kali keberangkatan. Ada satu momen yang memang sampai hari ini Ana belum bisa melupakan, belum bisa move on bahasanya Bang. Jadi waktu itu sedikit ada cerita boleh ya Bang ya? Boleh. Jadi di 2024 Bang, Umroh Akbar Mabit Tour itu 235 jamaah Bang. Nah waktu itu kita ada Ustadz kalau nggak salah Ana 5 atau 6 orang Ustadz dengan tour leader itu tim yang turun itu sekitar 8 sampai 10 orang Bang. Itu full tim yang turun memang. Jadi bahasanya mungkin hampir ya pesawat itu hampir full dengan jamaah kita Bang. Iya. Nah, jadi itu ada case waktu kita sedang berada di kota Mekah Bang. Saat kita tidak melaksanakan umroh yang pertama Bang. Umroh wajib saat kita sampai di Jeddah, kemudian kita ke Mekah. Kemudian kan kita itu persiapan umroh kan Bang. Nah, di situ kebetulan Bang, tim Ana itu terakhir Bang. Di grup yang terakhir. Di grup yang terakhir untuk menuju ke kota Mekah. Oh, Jadi, posisi setelah selesai setelah sampai di Jeddah, prosesi umroh. posisi umroh Bang. Jadi saya sampai Jeddah, kita menuju ke hotel di Mekah. Kemudian grup pertama itu dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Nah, di grup Ana, kebetulan waktu itu Ana bersama Ustadz Joko Bang. Joko Abu Alia Bang. Joko Sanubari. Waktu itu yang buat Ana teringat itu begini Bang. Kita ada waktu itu sekitar kalau nggak salah Ana 35 orang jamaah atau 40 orang. Saat kita menuju ke Haram, ke Mekah, itu saat kita turun eskalator Bang. Kalau di video-video YouTube tuh banyak ya, eskalatornya turun, itu langsung Dari kita Tor menghadap. Zam-Zam itu ya? Iya Bang, pas dari pintu 79 ya, pintu 79 kan kalau mau umroh masuk pintu 79 ya Bang. Kita turun ke bawah, nah di situ Ustadz Joko menanyakan yang tadi saya sampaikan di awal Bang. Bapak Ibu, sebelumnya di WC 3 kita menanyakan dulu di luar pelataran luar masjid, kita tanyakan Bapak Ibu jamaah, wudhunya masih aman? Qadarullah ada yang batal. Ada yang batal. Oke, masuk kamar mandi, ambil wudhu. Udah selesai semua ngumpul, kita turun Bang ke bawah. Nah, sampai di bawah, Ustadz Joko menanyakan lagi Bang, Bapak Ibu ada yang batal? Nggak ada yang batal. Kemudian kita ngambil waktu itu karena di situ sudah, kalau nggak salah sudah sekitar mungkin pukul 10 Bang. Pukul 10 ke pukul 11 lah, udah menuju dini hari. Jadi kita mengambil sholat dulu waktu itu, sholat Isya, jamaah dengan maghrib. Setelah sholat, Ustadz bertanya lagi, Bapak Ibu ada yang batal? Karena begitu kita sudah nanti menuju tawaf, agak sulit untuk melakukan wudhu lagi. Karena wudhunya itu pasti kita keluar dari kelompok. Berarti wudhu itu harus di tempat wudhu ya Bu? Nggak bisa pakai yang alat semprotan itu ya? Kalau waktu itu, karena jadi dia posisinya ada memang tempat wudhu itu di belakang di belakang eskalator itu ada tempat wudhu Bang. Nah, jadi kita sarankan ambil wudhu di situ Bang. Nah, di situ momen pertama yang Ana tidak bisa lupakan, ada 4 orang kakak-kakaan Ana lah ya, umurnya di atas Ana, bukan ibu-ibuan, kakak-kakaan. Jadi, Ustadz, kami batal wudhu, qadarullah siap sholat Isya tadi.
Jadi udah Bu langsung ke belakang Wudhu eskalator. lagi. Belakang eskalator wudhu lagi. Nah, 4 orang. Saat 4 orang itu ke sana, itu rupanya askar wanita sudah mulai menutup akses Bang sama askar pria Bang. Askar itu security, pengamanannya, tentara masjid kan Bang. Itu udah mulai ditutup jalan Bang. Akses itu udah ditutup Bang. Jadi Akses sehingga untuk akses wudhu untuk atau- bukan akses dari tempat wudhu ke masjid Bang. Oke. Jadi tidak dibuka semuanya. Karena waktu sholat ya? Karena kayaknya enggak Bang, karena itu udah jam 10 jam 11 malam Bang. Oke. Jadi mungkin ya kebijakan atau regulasi mereka di setiap jam sekian mungkin ada terlalu padat mungkin sehingga dialihkan ke satu titik jalan. Mungkin seperti itu ya Bang. Nah, jadi saat 3 orang, tadi kan 4 orang ya Bang. 3 orang itu pas mau ditutup jalan itu masih sempat Bang nyelip di antara pintu-pintunya tadi itu. Nah, qadarullah satu belum Bang. Jadi begitu satu terjebak, ini pintu kita kan di sini ya Bang. Nah, masalahnya pintu untuk masuk ke dalam pelataran Ka'bah itu di sana Bang. Jadi agak jauh ke sana Bang. Jadi kita kayak melawan arah arah putaran Ka'bah Bang. Ini untuk masuk ke dalam pelataran Ka'bah. Masuk ke dalam pelataran bawah Masjidil Bang. Haram ya? Iya Bang, ke dalam pelataran Ka'bah Bang di dalam. Nah itu. Jadi kakak itu udah, Ustadz, ana belum gitu. Jadi kan kita itu kalau askar di sana kan nggak bisa kita nggak bisa kita nggak bisa kita lawan kan Bang bahasanya gitu. Kita ikuti regulasi yang udah mereka tetapkan di lapangan kan gitu kan. Pasti untuk kebaikan jamaah. Jadi di situ Ustadz Joko waktu itu menginformasikan ke Ana tanyakan, Ustadz ini gimana Ustadz? Ada satu jamaah meninggal Ustadz. Ana harus jemput ke sana dan ini pintunya jauh Bang. Pintunya tuh jadi kita melawan arus putaran tawaf Bang. Dan itu jauh Bang di sana gitu. Jadi kata Ustadz, menurut antum gimana? Abu Abiza. Menurut ana Ustadz, jamaah yang besar ini Ustadz pimpin tawafnya. Ana bilang. Jadi si kakak itu ana jemput. Oke, berarti Ustadz tuh lanjutin prosesi umrohnya. Tawafnya, Antum jemput. ana jemput untuk melawan arah tadi. Karena kalau menunggu itu nggak boleh nunggu Bang. Oke. Kalau udah masuk pelataran Ka'bah itu udah nggak boleh berhenti dalam jumlah banyak Bang. Karena Pasti orang ditegur. pada ini ya, Bener banyak Bang. Kalau orang kan jalan ya. terus Bang. Iya, pasti ditegur kita sama askar. Nah daripada bermasalah, usulan ana seperti itu. Ustadz menerima, alhamdulillah. Jadi Ustadz jalan. Jadi ana lawan arah tuh Bang, pelan-pelan sendiri. Kakak tuh ana suruh. Tapi kan dengan sekian banyaknya jamaah Bang. Iya, iya. Dengan warna yang sama. Jadi kan kita kayak ke sana kita ketemu di sana. Anak instruksikan gitu aja. Begitu anak jalan udah nggak nampak lagi beliau di mana. Kan gitu kan Bang, karena saking ramai tadi. Jadi di situ anak berdoa sama Allah, ya Allah, kakak ini pertama kali umroh di sini. Pertemukan dia dengan Ana agar dapat Ana dampingi untuk tawaf dan sa'inya, atau mudahkan dia sampai selesai tawaf dan sa'inya dan pertemukan kami di hotel. Jadi abang bayangin pertama kali umroh udah terpisah dari grup dengan sekian ribu orang Bang. Ana cuma berdoa itu aja Bang. Ana ikutin jalan pelan-pelan sampai di titik yang tadi Ana sampaikan Bang, di titik memang pintu yang memang dibuka sama askar. Alhamdulillah Bang, bismillah Allah mudahkan. Abu Abijar di sini kakak katanya. Oh, alhamdulillah, Ana langsung alhamdulillah Allah kabulkan doa kita di situ. Jadi ditanyain, Abu, yang lain mana? Yang lain sudah duluan Kak. Jadi kakak gimana? Kakak tawaf sama-sama Ana. Ana bilang gitu. Berarti pegang tas Ana, jangan sampai terlepas maksud Ana gitu kan. Jadi kita tawaf. Alhamdulillah Bang, di putaran ke-7 Bang. 7 ketemunya. Ketemu dengan semua Bang, alhamdulillah. Baru kita bergabung lagi di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam, sholat sunnah, baru kita lanjut sa'i. Itu yang pertama Bang. Yang memang Ana sampai hari ini rasa-rasanya ini nggak mungkin bisa ketemu dengan ribuan orang, dengan jutaan orang waktu itu Bang. Karena perlu dipahami juga yang tempat yang kita datangin tuh tempat mustajab doa Pak ya. Benar, tempat yang apa yang kita pikirkan antara yang hubungan terjadi. Iya Bang, benar Bang. Jadi selalu buat pikiran Positif iya terus, Bang, benar. Jadi Allah bersama prasangka hambanya Bang. Jadi kalau misalnya Ana bilang, ya Allah, kalau engkau nggak pertemukan hamba dengan beliau, mudahkan urusan tawaf dan sa'i beliau, maka pertemukan kami di hotel. Jangan sampai beliau tersesat. Handphone waktu itu beliau belum aktif Bang, paketnya Bang. Cuma bermodalkan nemtek sama pengalaman manasik tadi. Tapi kan kondisi di lapangan kadang-kadang kan orang yang belum pernah kan kadang-kadang pasti kan Bang. Pasti ada kekhawatiran ya Bang ya begitu Bang. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama Bang. Yang kedua, masih di momen itu Bang,
Tapi saat selesai sa'i bang. Nah, saat selesai sa'i, itu kan tadi Anda sampaikan Anda di grup terakhir kan bang? Yep. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anda di grup terakhir. Nah, saat udah selesai, itu semua grup itu sudah sampai di hotel bang. Tahlul istirahat. Anak terakhir bang. Anak terakhir, kemudian Anda cek grup bang waktu itu. Nah, di grup waktu itu, owner menginformasikan, tim menginformasikan bahwasanya ada 10 jamaah tersesat bang. Terpisah dari rombongan, iya. Terpisah dari rombongan karena qadarullah waktu itu alasannya sama bang, semuanya bang. Kakinya sakit bang, kram. Jadi nggak sanggup melanjutkan kegiatan, sehingga istirahat dulu. Qadarullah terlepas bang. Saking ramenya orang tadi, iya. Nah, jadi begitu diinformasikan 10 tersesat, Anda minta informasi terbaru dari jemaah di mana posisinya, bermodalkan itu, dan jujur juga Anda berdoa di situ, ya Allah, ini 10 orang jemaah kami tersesat ya Allah. Baik lagi Semuanya orang tua, semuanya perempuan bang, iya. Anda minta mudahkan urusan Anda untuk bertemu dengan mereka. Itu aja, jadi sambil jalan istighfar, minta Allah mudahkan, dengan bermodalkan informasi, oh di sini. Jadi kan jamaah tuh handphonenya aktif bang, tapi pas dia foto ke kita itu, ibu coba foto di mana? Oh berarti cekrek kan gitu kan bang? udah Artinya komunikasi lewat WhatsApp atau segala ada di share di grup bang, ada di share di grup posisinya. Nah, dengan bermodal, cuman kan kondisi di sana itu kan bang, Afwan Anda bilang posisinya kan mirip-mirip semua bang. Benar, salah satu Tangganya mirip, pintunya mirip, semuanya mirip kan bang posisinya. Nah, jadi dengan bermodalkan pengetahuan dan pengalaman itu Anda lihat, oh ini kayaknya yang di sini nih. Terakhir di mana? Beliau belum sa'i, baru siap tawaf udah kram kakinya. Begitu istirahat di situ disuruh geser sama askar. Nah, jadi informasinya seperti itu aja bang. Beliau geser ke daerah dekat sa'i. Nah, jadi Anda lihat, oh ini di mana gitu kan. Alhamdulillah, bismillah bang. Allah pertemukan pertama yang 6 orang. 6 orang yang ada anak muda di situ yang dia bisa update, dia bisa telepon anak, Abu, anak di sini, anak coba ingat-ingat di mana. Ketemu bang, 6 orang alhamdulillah. Okay. Kemudian sisa 4 orang lagi berarti. Sisa 4 orang lagi. 3 orang lagi ini nenek-nenek semua bang. Bermodalkan foto aja, kami di dekat sa'i katanya bang. Nyangkutnya di situ semua bang. Di dekat sa'i, di tanjakan sa'i rupanya bang. Jadi saat kita selesai tawaf itu menuju ke Safa Marwah itu ada tanjakan. Nah, itu berarti turun dulu ya, turun baru naik lagi kan? Berarti antara di lembah itu mungkin ya? Enggak bang, belum sampai di puncak Safa bang. Mau menuju ke puncak Safa pertama bang, posisinya. Nah di situ mereka duduk di pinggiran, dapat bang. Nah alhamdulillah dapat. Nah 1 orang lagi ini memang sepertinya ibu itu yang paling tua bang di rombongan kita. Handphonenya tidak ada paket. Jadi benar-benar hanya informasi dari yang 3 orang ini bang. Abu, 1 lagi ibu itu tadi nampak di sini, tapi sekarang udah nggak ada lagi, nggak tahu di mana Bu. Nah, coba bang bayangkan cuma informasi seperti itu, ya lagi-lagi Anda minta, ya Allah pertemukan ya Allah ini orang tua ya Allah. Cuman bantuan dari Engkau yang bisa Anda butuhkan saat ini untuk bertemu dengan beliau. Sebentar Bu, tapi itu kan ada berapa grup ya, sisa 10 orang itu yang nggak tersesat itu apakah melanjutkan sa'inya atau Anda arahkan untuk melanjutkan sa'i bang. Oke. Iya, Anda lanjutkan sa'i, tapi posisinya karena qadarullah kaki ibu-ibu ini semuanya kram, tidak sanggup untuk melaksanakan sa'i di tempat yang biasa kita melakukan sa'i di Safa Marwah. Jadi kita arahin mereka untuk naik ke atas bang. Enggak, mereka sudah istirahat itu bang posisinya. Ya? Sudah istirahat, mereka kita naikkan ke lantai yang ada ini bang, untuk orang-orang yang tidak sanggup untuk sa'i dengan berjalan kaki, kan ada fasilitas yang kursi roda atau yang naik buggy car bang, mobil golf itu bang. Buggy car ada juga yang sa'i ya berarti? Ada bang. Ada bang waktu itu. Nah jadi anak antar mereka ke atas, selesai, kemudian begitu sudah selesai, anak jemput lagi yang 3, anak antar lagi ke atas, baru yang terakhir ibu itu, kebetulan ibu yang terakhir tadi udah selesai sa'i bang, alhamdulillah. Jadi nggak perlu ke atas lagi. Jadi itu bertemu dengan dia pun itu. Jadi anak iseng tuh bang, di saat kita mau naik ke Bukit Safa itu di belakang rupanya ada saf untuk wanita bang, tempat istirahat memang sebenarnya di belakang itu. Anak iseng aja bang ke situ bang, iseng aja, siapa tahu di sini gitu. Sampai di situ langsung dia gini, diliatinnya anak, oh enggak, dia nggak nampak anak bang, Afan, anak yang nampak dia, karena ada tanda kan wajahnya gitu kan, dikirim di grup kan, bilang anak dekat, dia masih belum tanda. Karena kan kita masih berihram bang waktu itu. Betul. Hanya modal name tag doang. Ya kita bilang ibu-ibu, nenek-nenek mana mungkin menghafal yang detail-detail kecil itu kan bang.
Kita tanya, Ibu, Ana sampai sedekat ini bang. Oke. Assalamualaikum Ibu, udah siap sainya? Abu katanya Oh, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, ini Ana merinding bang dengan cerita ini, merinding Ana terus terang kan. Jadi habis itu udah selesai Bu sainya, sudah Abu, tinggal tahalul Ibu yang belum. Di mana Bu tahalulnya? Di sini. Nah, Ana nginget beliau itu, Masya Allah. Maksudnya Ana, karena qadarullah waktu itu beliau kejadian ini bukan pertama bang. Afan, bukan satu kali bang, 3 kali bang. 3 kali kejadian yang kayak gini terus. Jadi habis ini berapa hari lagi kan kita biasanya tuh ada city tour kan bang. Nah itu kita ikut, kadang ada yang mau ngambil badal umroh bang, ambil mikot lagi kan, ambil niat lagi. Beliau semangat sekali ibadah untuk orang tua katanya, untuk keluarga. Apalagi Kata ini beliau. usia udah uzur. Usianya udah udur. Nah kejadian lagi bang. Tapi waktu itu anak bilang, Ibu handphonenya diisi paket, diaktifkan, telepon anak kalau ada apa-apa. Ditelepon lagi bang. Abu, anak nggak sanggup pulang. Boleh dijemput Bu? Iya Bu, Ibu di mana? Di sini Bu. Anak jemput bang. Anak jemput. Ya kalau misalnya kita posisinya belum pakai ihram karena beliau lagi umroh kan nggak boleh tuh bang kita turun ke bawah tanpa ihram bang. Oke. Pakai baju biasa gini nggak boleh bang. Ya anak masuk hotel ganti baju, ganti kain ihram bang. Anak jemput beliau bang. Nah jadi anak bilang, Ibu kalau mau ibadah, nemtek wajib Bu, jangan lupa handphone wajib hidup Bu. Paketnya wajib hidup. Jangan hemat-hemat paket di sana Bu. Ada apa-apa Ibu gampang komunikasi. Oke, Anak itu bilang mungkin gitu. sedikit tips ya untuk para jamaah ya, supaya Iya, Bang. mudahkan juga tour leader. Ya, pertama tadi pakai data sudah diaktifkan. Nemtek wajib Bang. Nemtek wajib, Iya. ya. Iya. Ya setidaknya Nemtek wajib. kita nggak pengen bapak ibu ini terlepas dari rombongan lah Betul. yang nanti menyulitkan Tersesat, proses betul, Bang. ibadah. Betul. Kecuali memang jika ada jamaah kan nggak menutup kemungkinan Bang. Kalau ada jamaah yang memang sudah berapa kali berangkat kan Bang Iya, Rizky. Nah, familiar. kalau ini udah familiar. Tapi walaupun demikian, Ana tetap sampaikan Bapak Ibu yang sudah pernah umroh berkali-kali, kalau mau kemana-mana, name tag jangan lupa. Itu yang Iya. pertama. Yang kedua, handphone jangan sampai mati. Yang ketiga, kalaupun Bapak Ibu tidak mau nge-share informasi di grup, Bapak Ibu paling tidak nge-share ke Ana secara pribadi, atau kasih tahu teman sekamarnya Bapak Ibu kemana. Oh, Bang Rizky, Ana di masjid dari zuhur sampai isya ya. Jadi kalaupun Ana nanti nggak balik ke kamar, nggak makan, tolong sampaikan ke tim Ana di masjid ya. Oke, ada Nah, komunikasinya lah ya. ada komunikasi sehingga kalau terjadi apa-apa kita bisa untuk melakukan pelacakan begitu Oke sih Bu, Bang. kayaknya kita nih udah di ujung waktu ya Bu ya. Siap, Masih Bang banyak Rizky. sih. Sebenarnya teman-teman atau sama jamaah lain tips-tips yang pengen tahu sebagai tour leader Siap, Bang. umroh atau sebagai jamaah umroh. Tapi mungkin kita selanjut di lain waktu ya, karena udah mulai masuk waktu sholat nih Bu ya. Siap, Bang Rizky. Insya Allah Bang. Jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lain atau topik-topik nih yang mau kita bahas di podcast selanjutnya, silahkan berkomentar. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan subscribe juga kalau kalian dapat notifikasi atau video terbaru dari kita. Dan terima kasih juga Abu Abizar udah datang kemari berbagi pengalamannya. Nah Bang. Insya Allah ya. Thank you ya. Siap Bang. Jazakallah khairan nih Bang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Insya Allah Bang, siap Insya Allah. Jadi kepada para jamaah, para calon jamaah, mudah-mudahan Ana doakan, ya, Ana doakan berkesempatan Allah panggil ya untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Insya Allah yang melihat video ini Ana doakan semoga segera Allah panggil dalam melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga-keluarganya. Amin. Ya. Insya Allah. Karena Guru Ana pernah mengatakan teman-teman juga selalu memberikan semangat itu, Allah itu memudahkan orang yang dipanggil Bang Rizky. Betul. Bukan memanggil orang yang mudah atau memanggil orang yang mampu. Dia memampukan orang yang dipanggil. Jadi jangan jangan ragu, jangan merasa ini mustahil, yakin aja. Insya Allah Allah akan berikan jawaban dari tempat-tempat yang lebih mustahil lagi. Itu Bang yang Ana rasakan selama ini, dan itu yang keluarga Ana rasakan selama ini Bang. Begitu Bang. Insya Allah. Iya. Dan kemudian umroh ini kan juga tidak akan, ada hadis yang Rasulullah mengatakan tidak akan umroh itu
menghapus dosa dan menghapus kemiskinan, Bang. Dan segala biaya haji dan umroh itu Allah akan ganti. Nah, Ya. mungkin itu, Bang, sedikit penyemangat kepada Bapak Ibu jamaah. Semoga Bapak Ibu Terdoakan. yang mau umroh silakan ya. Jangan takut atau khawatir bakal kekurangan harta segala iya, macam. benar, Bang, benar. Karena kalau kita udah dipanggil sama Allah, pasti Allah bakal mudahkan. Mungkin Betul. itu ya penutup dari Rizky ya. Jazakallah khairan, Mbak Rizky, undangannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.